Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Ayu Sri Lestari, bersama dengan rekan saya Muhammad Arya Langlang Jumantara. Di sini kami akan berbicara mengenai topik yang sangat menarik, yaitu The Language Instinct, The New Science of Language and Mind, karya Steven Pinker, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Insting Bahasa, Sains Baru tentang Bahasa dan Pikiran berdasarkan karya Steven Pinker. Materi ini membuka pintu ke dalam kompleksitas bahasa dan pikiran manusia. Mari kita jelajahi bersama bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran kita dan mengapa insting bahasa adalah salah satu hal paling menarik dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam memahami sebuah kalimat, kita melibatkan proses untuk mengurai dan memahami bagaimana kalimat itu dibangun. Pada dasarnya, kita memiliki kamus di dalam pikiran kita yang menyimpan makna kata-kata. Ketika kita membaca atau mendengar sebuah kalimat, kita menghubungkan kata-kata ini dan mencoba memahami hubungan antar kata-kata tersebut. Namun, ketika kalimat lebih kompleks dengan banyak kata, kita tidak selalu menghitung semua kemungkinan cara kalimat itu bisa dibangun. Beberapa kalimat bisa memiliki banyak arti yang masuk akal, tetapi kita sering tidak menyadari semua kemungkinan itu. Oleh karena itu, memahami kalimat juga mencakup menghapus beberapa kemungkinan yang tidak masuk akal dan mengatasi ambiguitas yang masuk akal. Konteks itu penting karena membantu kita memahami apa yang dikatakan seseorang. Bayangkan, jika seseorang berkata kepada kita, "Saya makan kayak tikus." Kita mungkin berpikir itu terdengar menjijikan atau aneh. Namun, jika kita tahu bahwa yang mereka bicarakan adalah makan banyak dan tidak pilih-pilih, maka itu akan lebih masuk akal. Konteks membantu kita memahami maksud seseorang. Lalu, konteks juga membantu kita mengetahui cara merespon. Jika seseorang di kelas berkata, "Tisu dong," kita tahu bahwa mereka ingin kita mengambilkan tisu atau memberikan tisu kepadanya. Namun, jika seseorang di pasar berkata, "Tisunya, tisunya," kita tidak akan memberi mereka tisu. Justru kita yang ditawari tisu oleh orang tersebut. Konteks membantu kita mengetahui bagaimana menanggapi perkataan seseorang. Pentingnya relevansi dalam pemahaman bahasa. Pendengar mengharapkan pembicara bersifat informatif, jujur, relevan, jelas, tidak ambigu, singkat, dan teratur. Harapan-harapan ini membantu menyatukan ucapan-ucapan yang patah-patah, memaafkan kesalahan lidah, menebak rujukan kata ganti dan deskripsi, dan mengisi langkah-langkah argumen yang hilang. Dokumen tersebut juga menyoroti bahwa pembicara sering mengabaikan maksim percakapan yang relevan dalam isi literat pidato mereka sehingga pendengar dapat menginterpolasi asumsi yang akan mengembalikan relevansi percakapan. Dokumen tersebut memberikan contoh surat rekomendasi yang hanya memuat pernyataan positif dan faktual namun menjamin bahwa orang yang direkomendasikan tidak akan mendapatkan posisi yang dicari karena tidak memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan pembaca. Tantangan pemahaman bahasa, khususnya dalam memahami bahasa lisan. Hal ini menyoroti pentingnya konteks dalam menafsirkan bahasa dan kesulitan dalam menyalin bahasa lisan secara akurat. Dokumen ini juga mengeksplorasi proses mental yang terlibat dalam pemahaman bahasa, termasuk penguraian, mengidentifikasi struktur mendalam, dan membuat kesimpulan. Ini membahas peran tata bahasa dalam pemahaman bahasa dan pentingnya memahami prinsip-prinsip dan parameter bahasa. Dokumen tersebut juga menyinggung hipotesis periode kritis yang menyatakan bahwa usia merupakan faktor penentu dalam penguasaan bahasa. Terakhir, dokumen ini mengeksplorasi bahan pragmatik dalam pemahaman bahasa termasuk pentingnya saling mengharapkan kerjasama antara pembicara dan pendengar serta menggunakan bahasa non-literat. Mengacu pada informasi di sekitarnya yang membantu menafsirkan arti kata, frasa, dan kalimat, pemahaman bahasa bukan hanya tentang menguraikan kata-kata dan aturan tata bahasa,
Namun, juga melibatkan pemahaman konteks, di mana bahasa tersebut digunakan. Berikut ini adalah cara-cara di mana konteks dapat mempengaruhi pemahaman bahasa. Yang pertama ada disambiguasi. Konteks membantu membedakan kata dan frasa yang memiliki banyak arti. Misalnya, kata bisa dapat merujuk pada suatu kemampuan atau racun. Arti kata tersebut menjadi jelas bila konteksnya diketahui. Yang kedua, ada inferensi. Konteks membantu membuat kesimpulan tentang makna kata dan frasa yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Saya perlu membeli susu," pendengar dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut akan pergi ke toko untuk membeli susu. Yang ketiga, ada koherensi. Konteks membantu menciptakan koherensi antara kalimat dan paragraf. Ini membantu untuk menghubungkan ide-ide dan memahami makna keseluruhan dari sebuah teks. Yang terakhir, ada pragmatik. Konteks membantu memahami makna pragmatis bahasa yang mengacu pada aspek sosial dan budaya penggunaan bahasa. Misalnya, arti mau kemana atau siapa kamu dapat berbeda-beda tergantung konteks dan hubungan antar penuturnya. Singkatnya, konteks penting untuk pemahaman bahasa karena membantu memperjelas kata-kata, membuat kesimpulan, menciptakan koherensi, dan memahami makna pragmatis bahasa. Tanpa konteks, bahasa tidak akan bermakna dan sulit dipahami. Konteks memainkan peran penting dalam pemahaman bahasa. Ini membantu kita memahami arti kata dan frasa, serta pesan yang dimaksudkan dari sebuah kalimat. Tanpa konteks, bahasa akan tereduksi menjadi serangkaian bunyi atau simbol yang tidak bermakna. Pentingnya konteks dalam pemahaman bahasa dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap interpretasi kata dan frasa. Kata atau frasa yang sama dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks penggunanya. Yang pertama ada cangkupan komprehensif. Materi ini mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan penguraian dan pemahaman kalimat, serta memberikan gambaran umum komprehensif tentang subjek. Kemudian yang kedua ada penerapan praktis. Materi ini mengeksplorasi penerapan praktis dalam memahami penguraian kalimat seperti dalam hukum dan kontrak, memberikan contoh dan implikasi di dunia nyata. Kemudian yang terakhir ada kesadaran akan keterbatasan. Materi ini menyoroti keterbatasan memori jangka pendek pada manusia dan tantangan penguraian dalam dialog kehidupan nyata dan juga meningkatkan kesadaran akan keterbatasan ini dan potensi jebakan. Pada materi ini menjelaskan bahwa bahasa bukan hanya sekadar penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain, namun melibatkan proses kompleks dalam memahami makna di balik kata-kata. Materi ini menyoroti pentingnya memahami struktur mendalam dalam pemahaman bahasa dan bagaimana hal itu mempengaruhi interpretasi kalimat. Dalam materi ini juga membahas peran pragmatik dalam pemahaman bahasa dan bagaimana pembicara dengan pendengar bekerja sama untuk menyampaikan dan memahami makna. Pada bab ini diberikan contoh bagaimana konteks dapat mengubah makna kata dan frasa dan bagaimana penutur dengan sengaja mengabaikan maksim percakapan yang relevan untuk menyampaikan pesan tersembunyi. Terakhir, pada bab ini juga ditekankan pentingnya memahami konteks dalam komunikasi yang efektif dan bagaimana hal tersebut dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan salah tafsir. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai pembahasan bab 7, buku The Language Instinct, The New Science of Language and Mind karya Steven Pinker. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat sedikit bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian.